Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Janatul Aini SPD, tempat tugas di SD Negeri 1 Padaguar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan ini, saya telah mendedikasikan diri dalam bentuk praktik baik dengan judul optimalisasi KAI berbasis Angelita, di mana Angelita itu merupakan akronim dari aplikasi jurnal edukasi online terpadu. Pendidikan karakter menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, tangguh, dan berprestasi. Saat ini, banyak anak-anak Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan karakter dan keterampilan hidup yang esensial. Mereka mungkin kurang terpapar dengan pengalaman yang dapat membentuk karakter positif dan mengembangkan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di SD Negeri 1 Padaguar telah diterapkan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sejak tahun ajaran baru. Bentuk dukungan dari pihak sekolah adalah dengan memfasilitasi masing-masing peserta didik dengan buku jurnal harian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diisi dengan jujur oleh peserta didik setiap harinya. Sebagai bukti kegiatan anak-anak apakah sudah melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan baik atau belum. Masing-masing peserta didik dengan catatan atau isi laporan pada jurnal yang diisi. Guru bisa mengetahui apakah peserta didik melaksanakan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau tidak, serta dilengkapi dengan para orang tua atau wali murid di jurnal yang sudah dibagikan kepada peserta didik. Namun, pada kenyataannya, setelah berjalan sampai saat ini kurang lebih 4 bulan, ternyata khususnya di kelas 6 masih ada beberapa peserta didik yang lalai dan lupa mengisi dan melaksanakan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta kurangnya pendampingan dari orang tua atau wali murid terlihat dari cara peserta didik mengisi jurnal hariannya. Langkah yang saya lakukan adalah setelah menemukan beberapa peserta didik yang masih lalai dan lupa mengisi jurnalnya adalah dengan memanggil peserta didik bersangkutan dan menanyakan apa alasannya sehingga mereka tidak mengisi dengan baik sesuai dengan yang diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ternyata mereka banyak yang menjawab lupa dan ada juga yang sibuk bermain dengan HP-nya di rumah. Berangkat dari permasalahan inilah, saya berpikir untuk bagaimana bisa membuat suatu aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone oleh peserta didik sehingga mereka merasa tidak terbebani untuk mengisi jurnal harian 7 kebiasaan Indonesia hebat setiap harinya. Dan alhamdulillah setelah melewati beberapa proses, saya membuat aplikasi yang bernama Aplikasi Jurnal Edukasi Online Terpadu atau yang disingkat dengan Angelita. Tujuan dari aplikasi jurnal edukasi online terpadu ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak tentang pentingnya 7 kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengembangkan keterampilan refleksi dan evaluasi diri anak-anak melalui penulisan jurnal online. Ketiga, meningkatkan keterampilan hidup anak-anak seperti berpikir kritis, mengelola emosi, dan bekerja sama, serta membangun karakter positif anak-anak yang berakhlak mulia, tangguh, dan peduli dengan lingkungan. Sasaran dari aplikasi jurnal edukasi online terpadu ini adalah yang menjadi sasaran utama, yaitu anak-anak sekolah dasar kelas 3 sampai kelas 6 yang sedang dalam proses pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan hidup. Kedua yaitu orang tua dan guru yang berperan penting dalam mendukung dan membimbing anak-anak dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Aplikasi jurnal edukasi online terpadu ini adalah sebuah platform digital yang dirancang khusus untuk anak-anak sekolah dasar untuk membantu mereka mengembangkan karakter positif dan keterampilan hidup yang esensial melalui penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Aplikasi ini saya buat melalui Canva for Education yang bisa diakses oleh semua guru. Jadi semua guru bisa membuat aplikasi apa saja yang
mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah mendesain tampilan dari aplikasi itu. Di sini saya menggunakan foto saya dengan anak-anak sebagai identitas bahwa aplikasi ini dibuat murni untuk anak-anak SD Negeri 1 Padaguar, khususnya kelas 6. Jadi di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat beranda atau menu utama. Di sini saya menggunakan icon start. Nah, nanti di start ini anak-anak bisa tinggal mengklik. Lanjut, setelah diklik akan menuju ke menu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai dari bangun pagi, taat beribadah, rajin olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi nanti anak-anak tinggal mengklik menu mana yang mereka ingin isi. Misal anak-anak ingin mengisi bagian nomor 1 itu bangun pagi. Jadi setelah bangun tidur, anak-anak nanti diminta untuk langsung mengisi bangun pagi. Misal klik bangun pagi, nanti akan menuju menu seperti ini. Anak-anak tinggal mengisi nama mereka, tanggal mereka mengisi, kemudian mereka mengisi jam berapa atau pukul berapa mereka bangun. Jadi nanti pada saat di sekolah, ibu guru sudah bisa mengecek melalui smartphone atau melalui laptop bahwa siapa saja anak yang sudah tadi pagi mengisi jadwal mereka bangun pagi jam berapa. Jadi ketahuan mana peserta didik yang sudah mengisi atau belum. Guru bisa mengawasi atau memantau kegiatan peserta didik langsung hari itu juga tanpa menunggu 1 pekan. Karena sebelumnya dengan menggunakan jurnal offline dengan buku itu, anak-anak mengumpulkan sekali dalam 1 pekan. Nah, dengan menggunakan jurnal online ini, anak-anak tidak perlu mengumpulkan 1 pekan lagi. Namun guru bisa memantau kapan saja, tidak perlu menunggu 1 pekan lagi. Itu kelebihan dari jurnal online ini. Nah, itu diisi oleh peserta didik sampai 7 kebiasaan Indonesia hebat itu setiap hari. Nah, nanti di sana ada disediakan menu farap orang tua juga, farap orang tua serta nomor orang tua. Jadi beberapa waktu jika peserta didik tidak mengisi, maka guru bisa menelpon nomor wali siswa atau wali murid untuk mengkonfirmasi kenapa, apa alasan peserta didik tidak mengisi jurnal online-nya. Setelah aplikasi ini selesai dibuat, kemudian aplikasi ini disosialisasikan pertama kepada atasan atau kepala sekolah beserta rekan sejawat. Kemudian setelah itu meminta saran dan masukan mengenai aplikasi ini. Selanjutnya melakukan sosialisasi kepada peserta didik bagaimana cara penggunaan aplikasi jurnal edukasi online terpadu ini. Setelah itu, saya melakukan sosialisasi juga kepada wali murid dengan mengunjungi wali murid di rumahnya. Kemudian saya mensosialisasikannya kepada wali murid bagaimana cara menggunakannya, apa dampak positif dan manfaatnya bagi peserta didik. Yang menjadi tantangan dalam penerapan jurnal online ini, yang pertama yaitu keterbatasan akses teknologi karena tidak semua anak-anak memiliki akses ke perangkat digital dan internet. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi, di mana anak-anak mungkin tidak termotivasi untuk menggunakan jurnal online secara teratur. Dan yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan orang tua yang mungkin tidak terlibat penuh dalam proses penggunaan dan pengisian jurnal online. Solusinya yaitu dengan menyediakan akses perangkat digital di sekolah atau pusat komunitas. Setelah penerapan penggunaan aplikasi jurnal edukasi online terpadu ini, ada beberapa yang masih belum berjalan sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang kedua, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, baik itu dari segi konten, tampilan, fitur, dan sebagainya. Dan rencana tidak lanjut yang akan dilakukan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas konten dan jurnal online 7 kebiasaan Indonesia hebat agar lebih relevan dan menarik bagi anak-anak. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam membentuk karakter peserta didik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.